Titrasi merupakan proses mengukur volume larutan yang terdapat dalam uret yang ditambahkan ke dalam larutan lain yang diketahui volumenya sampai terjadi reaksi sempurna, atau untuk mengukur volume titran yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Titrasi redoks berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dengan analik. Jenis titrasi ini biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir. Meskipun penggunaan indikator yang dapat berubah warnanya dengan kelebihan titran juga sering digunakan. Bromometri dan bromatometri. Bromometri merupakan penetapan kadar suatu zat dengan titrasi berdasarkan reaksi redoks menggunakan brom. Sedangkan bromatometri merupakan penetapan kadar suatu zat dengan titrasi berdasarkan reaksi redoks menggunakan kalium bromat. Hubungan bromatometri dengan dunia farmasi yang mengidentifikasi zat aktif obat dalam berbagai bentuk sediaan farmasi dan menempatkan senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Banyak senyawa obat dapat ditentukan kadarnya dengan menggunakan metode bromatometri. Titrasi bromometri menggunakan larutan baku brom sebagai reaksi atau titrannya. Titrasi bromometri ini tidak dilakukan titrasi secara langsung dengan brom, namun dilakukan secara tidak langsung dengan cara menambahkan brom berlebihan dalam sistem larutan asam, kemudian ditambahkan kalium iodida dan didiamkan selama kurang lebih 5-15 menit. Kemudian brom yang berlebihan akan dititrasi dengan titran lain, yaitu kalium tiosulfat, di mana ion tiosulfatnya akan bereaksi dengan brom. Titrasi bromatometri menggunakan larutan baku kalium bromat. Kalium bromat ini merupakan oksidator kuat dalam suasana asam, di mana akan direduksi menjadi bromida oleh reduktor. Kekurangan brom dapat terjadi karena brom ini mudah menguap, sehingga selama titrasi berlangsung, normalitasnya dapat berubah. Nah, untuk mengatasi itu, brom ini dibuat dengan menambahkan kalium bromat dan kalium bromida, sehingga diperoleh brom yang dapat bereaksi langsung dengan sampel yang akan dititrasi. Indikator yang digunakan pada titrasi bromometri dan bromatometri ini adalah amilum dan indikator metil merah. Nah, amilum ini digunakan untuk titrasi tidak langsung atau titrasi bromometri, sedangkan untuk titrasi bromatometri atau titrasi secara langsung digunakan indikator metil merah. Indikator amilum ini bersifat reversibel, artinya warna biru yang dihasilkan oleh amilum ini akan hilang apabila iodium direduksi oleh natrium tiosulfat atau reduktor lainnya. Sedangkan indikator metil merah yang digunakan pada titrasi bromatometri dalam suasana asam dapat rusak oleh beberapa brom secara irreversibel menjadi warna kuning, sehingga penambahan indikatornya ini dilakukan menjelang titik akhir titrasi. Proses yang terjadi dalam bromatometri itu dengan kelebihan kalium bromida ini akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat yang akan memberikan reaksi BrO3- ditambah 6H ditambah 5Br akan membentuk Br2 ditambah 3H2O. Nah, HCl pekat ditambahkan. Ini akan untuk memberikan suasana asam agar bromin dapat terbebas, dan kalium iodida ditambahkan, maka akan menghasilkan iodida yang dioksidasi oleh bromin menjadi iodin yang lalu dititrasi dengan natrium untuk menentukan kadar sampel. Dititrasikan sampai larutan berwarna kuning, lalu titrasi dihentikan sementara dan titrasi dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna. Selanjutnya, saya akan membahas pembahasan terakhir, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian bromo dan bromatometri. Pertama, keuntungan dari metode bromatometri. Keuntungannya yaitu pelaksanaannya praktis dan mudah. Tidak banyak masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan percobaan ini dan mempunyai perbandingan stokiometri yang sederhana.
Selanjutnya yaitu kelemahan dari titrasi bromatometri. Kelemahan dari titrasi bromatometri ini yaitu adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat, dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan berwarna menjadi kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menentukan titik akhir dalam titrasi ini. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dalam titrasi bromometri. Kelemahan dalam titrasi ini adalah reaksinya tidak cukup cepat sehingga membutuhkan pemanasan dalam suasana asam untuk mempercepat reaksinya, serta agak sulit diamati perubahan warna pada titik akhir titrasi. Sekian, terima kasih.